Bawaslu. Tetapi bagaimana kemudian bisa meng-hire saksi ya? Bayangkan ada berapa ratus ribu TPS ya di Indonesia yang harus diberikan pelatihan. Maka idealnya saksi yang menjadi problem pemilu serentak ini dibebankan kepada masing-masing partai. Menjadi sebuah pelatihan pembekalan swadaya. Tidak menjadi beban oleh Bawaslu itu. Kemudian yang terakhir adalah rekapitulasi DPT ya, daftar pemilih tetap oleh KPU. Saya melihat di banyak data, di banyak jurnal ilmiah, ya termasuk penelitian dari Perludem dan lembaga swadaya masyarakat terkait pemilu, rekapitulasi DPT ini carut marut, gitu ya. Ada yang orang meninggal masuk ke DPT. Gitu. Tadi dijelaskan disinggung sedikit oleh Pak Rektor bahwa ini kita sedang menghadapi pilkada ya, sama Pak Rektor, kami di Malang juga akan menghadapi pilkada serentak di 2020 ini. Bagaimana kemudian rekapitulasi DPT yang saat 2019 tidak ada COVID saja carut marut ya. Bagaimana kemudian saat ada corona? Bagaimana proses coklit itu? Apakah kemudian petugas KPU datang ke rumah-rumah? Boleh nggak sesuai standar protokol nggak? Gimana physical distancing-nya? Ini terjadi ketidakcocokan DPT yang sangat luar biasa. DPT dalam negeri misalkan 190 juta. DPT luar negeri 2 juta. Berjumlah hampir 200 juta. Sementara jumlah surat suara yang dicetak artinya ada selisih. Ya, maka ini jadi problem. Termasuk kemarin saya mendapat cerita dari beberapa mahasiswa yang tidak bisa pulang gitu ya. Mereka tidak bisa nyoblos di hari H. Kan waktu itu diceritakan mereka bisa nyoblos di hari-hari di jam-jam terakhir, akhirnya mereka bisa menggunakan kertas suara sisa. Jangankan berharap pada kertas suara sisa. DPT yang sudah tercantum jelas saja mereka mungkin tidak kebagian karena kertas suara yang tercetak tidak sebanyak jumlah DPT yang dijelaskan. Itu. Jadi ini secara yuridis ya yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Belum lagi ya, ini saya bilang terkait data jumlah petugas KPPS ataupun relawan yang kemudian harus kehilangan nyawa. Ini data dari CNN Indonesia. CNN memberikan data 119 orang ya itu meninggal dunia. Ini data dari CNN Indonesia. Belum lagi ini ada polisi, kemudian ada pengawas, belum lagi ada pengawas independen. Mereka berjatuhan. Kenapa? Entah sakit, karena kelelahan, ataupun ya ada yang ya kita nggak tahu ya faktornya ya, tiba-tiba meninggal. Terus kemudian kalau pemberitaan media ya, tapi tidak boleh kemudian untuk di visum misalkan, tidak boleh untuk diotopsi misalkan. Jadi kita tidak tahu meninggalnya karena kelelahan atau karena yang lain gitu kan. Maka membuat opini liar itu berkembang di masyarakat. Jangan-jangan kan seperti itu. Ya. Maka kalau ini data dari CNN Indonesia ya, ini data dari jurnal atau riset ilmiah yang disampaikan oleh Ardi Padanto di tahun 2019 ya. Riset ya, ada sekitar 10.520 TPS kekurangan logistik pemilu. Logistik pemilu bisa dimaknai entah itu kotak suara, bilik coblos ya ataupun alat untuk mencoblos itu. Ya, kemudian yang nomor 2 ada 6.474 kotak suara yang tidak tersegel. Ini riset ilmiah. Nah, ya, jadi gimana kok tidak tersegel? Allahu a'lam. Jadi mungkin lemnya lepas gitu ya. Nomor 3 ada sekitar 3.411 surat suara tertukar. Loh, bagaimana bisa tertukar? Sangat mungkin saat memasukkan misalnya ya yang seharusnya untuk kabupaten atau kota dimasukkan untuk surat suara provinsi misalkan. Sangat mungkin meskipun sudah ada warna yang membedakannya. Kemudian yang keempat ada sekitar 527. Kalau tadi dari datanya dari CNN Indonesia ada sekitar 100 ya, 100-an yang meninggal, tapi ini riset dari paper ilmiah ini menyebutkan ada sekitar 500-an petugas KPPS yang meninggal. Dan yang kelima ada sekitar 11.000 ribuan, belasan ribu petugas ya
pemilu serentak di 2019 yang harus sakit. Yang paling logis, yang paling masuk akal memang karena kelelahan. Ya, karena diceritakan kebetulan di dekat rumah saya juga saya melihat, mengamati sendiri ya, yang hanya sekitar kurang lebih 700 kakak itu dari pagi sampai menjelang pagi lagi. Kenapa? Karena harus dihitung, harus manual. Ya, begitu ada saksi yang tidak terima dicocokkan dulu. Gitu. Jadi hampir 24 jam mereka bekerja. Maka faktor kelelahan yang membuat meninggal itu sangat mungkin. Lalu bagaimana dengan apa yang disampaikan oleh media-media luar? Ya, ini agak tidak. Al Jazeera, BBC, kemudian ada CNN Asia, itu menyebutkan ada sekitar 300. Ya, ada sekitar 300 petugas pemilu serentak di 2019 yang itu dunia tahu mereka meninggal karena pemilu serentak 2019 itu. Lalu ketika kita tahu ada banyak permasalahan yang diakibatkan oleh pemilu serentak ini, bagaimana solusinya? Karena tadi di judulnya adalah problematika pemilu serentak beserta solusi yang demokratis dan bermartabat. Yang paling demokratis dan bermartabat tentu, ya, karena kita sebagai akademisi, para hadirin, audiens juga akademisi, mahasiswa dan dosen, maka yang paling logis adalah dengan melalui revisi atau pembaharuan, amandemen. Saat ini sedang dibahas ini, ya. Di samping nanti tentang RUU haluan ideologi Pancasila, RUU tentang pemilu ini juga sedang dibahas di DPR, ya. Tetapi tidak kemudian membahas teknis ya, yang getol, hanya hal-hal yang berkaitan dengan misalkan parliamentary threshold, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan teknis-teknis seperti bagaimana menjaga apakah petugas KPPS itu dibuat 2 shift atau 3 shift, tidak terlalu dibahas. Maka apakah ini menjadi alasan logis bagi pemerintah? Ya, 2 hari terakhir ini saya mendapatkan berita bahwa KPU dan MPR berencana menunda pemilu serentak hingga 2027. Ya, artinya di 2024 harusnya kan terselenggara pemilu serentak, maka katanya diundur. Apakah karena kompleksitas ini? Apakah karena pemerintah menyadari bahwa banyak sekali masalah dalam pemilu serentak 2019, maka itu ditunda? Kalau memang itu menjadi, mana kemudian dengan solusi terkait penyelesaian sengketa, misalkan di pemilu 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tentang pemilu sudah memberikan sebuah ide terkait bagaimana sengketa pemilu itu diselesaikan, yakni melalui Gakumdu, ya, penegakan hukum terpadu melibatkan kepolisian, melibatkan kejaksaan. Tetapi saya melihat Gakumdu ini belum terlalu efektif, ya, karena misalkan ada pelanggaran administratif, gitu ya, harusnya ini dilaporkan dulu, bukan ke Gakumdu langsung, gitu ya. Ada kemudian kayak dipimpong seperti itu. Maka harusnya, idealnya, pengadilan khusus pemilu itu sudah menjadi hal yang urgent, sudah menjadi hal yang mutlak untuk diterapkan, ya, tidak hanya bagi pemilu serentak yang itu meliputi pemilu nasional, ya, pileg dan pilpres, tapi juga untuk pilkada. Ya, pengadilan khusus pemilu bisa menjadi pengadilan ad hoc, ya, di tingkat kalau memang tidak bisa di pengadilan negeri, bisa melalui pengadilan tinggi. Karena ini sangat urgent. Materi terkait ini, wah, gontok-gontokan ini, ya, sangat berbahaya kalau diselesaikan. Dan juga kalau dikatakan yang bermartabat, ini yang demokratis, ya, yang 3 unsur yang di atas ini, kemudian yang bermartabat, maka kita harus melibatkan masyarakat. Kita tidak mungkin kemudian bilang koar-koar tidak boleh pemilu serentak dibarengi dengan money politics, tapi ternyata masyarakat, gitu ya, apalagi generasi muda, ya, dikasih uang untuk beli pulsa. Ini dek biar bisa main TikTok, ya. Jangan lupa dukung saya. Dicoblos. Nggak bisa. Maka desain penyelesaian sengketa problematika pemilu serentak yang bermartabat adalah dengan melibatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Misalnya di sana pemilu itu diwajibkan. Kalau di Indonesia hak memilih dan dipilih itu hak, ya. Memilih dan dipilih itu hak. Jadi orang bebas aja. Tingkat partisipasi 70%, 80% itu bagus.
Tetapi kalau di negara-negara maju sana, ya tingkat partisipasi mereka mendekati 100. Kenapa? Karena wajib. Nah, tadi seperti digagas oleh Pak Rektor, ya kita bisa kemudian kalau di saat pandemi e-vote. Ya, gimana caranya masyarakat tidak perlu keluar, tidak perlu mereka bersentuhan fisik, tidak perlu celup jari ke tinta, mereka bisa memilih dari gadget, misalkan masukkan KTP terpilih. Harus diedukasi. Mungkin saatnya di pilkada ini, ya Kabupaten Malang, ya Kota Solo, bisa dimulai untuk itu. Masukkan NIK, cuma dipilih, begitu sudah selesai, digunakan lagi tidak bisa karena sudah terkunci. Dan akan real time ya, karena ya KPU sudah punya situng ya, sistem hitung waktu itu. Ya, itu tinggal diperbarui saja datanya. Jadi masyarakat tetap harus mendapatkan edukasi terkait pentingnya pemilu serentak ini, tidak boleh kemudian menerima serangan fajar, money politik, kemudian masyarakat harus tahu mengenali calon, ya, wah ini dulu ternyata track record-nya tidak bagus, gitu ya, karena sistem demokrasi kita tidak ada batasan bagi calon legislatif meskipun beliau itu sudah pernah menduduki di sana. Jadi ada anggota DPR itu, sependek pengetahuan saya, itu ada yang sudah 30 tahun menjadi anggota DPR. Atau kalau dihitung 5 tahunan periodisasinya berarti sudah sekitar 6 periode. Ya, sudah mengalami beberapa presiden ya yang berbeda gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Moderator. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi yang disampaikan oleh Mas Salahuddin Al-Fatih tentang problematika pemilu serentak dan desain penyelesaian sengketa yang demokratis dan bermartabat. Bagi adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti kegiatan ini ataupun masyarakat umum, untuk pertanyaan nanti bisa dicatat terlebih dahulu, nanti akan dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan dan juga sharing diskusi setelah semua narasumber menyampaikan materi. Baiklah, kita lanjutkan narasumber yang kedua, yaitu Mas Satria Unggul, SHMH. Beliau adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Beliau lahir di Wakan, beliau lahir di Surabaya 21 Oktober tahun 92. Ini zodiaknya Libra ini beliau ini ya. Beliau akan menyampaikan tentang, ini menarik ini temanya ya, adik-adik ya. Kebebasan akademik, ancaman demokrasi, dan juga tantangannya. Kita ketahui ya, beberapa waktu yang lalu ada pelarangan dan juga ancaman terhadap diskusi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM, kemudian diikuti dengan kritik internal di Universitas Indonesia, nanti akan disampaikan juga oleh Mas Satria ini. Monggo Mas Satria, waktu saya persilahkan. Terima kasih moderator Mas Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Gus Abdul Qadir Jailani, senior dan juga kawan ngobrol. Yang terhormat Gus Fatih, senior juga dan teman ngobrol di Malang, dan Bapak Ibu semuanya, hadirin yang berbahagia. Terima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit temuan kami, yang kebetulan saya juga selain di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya juga tergabung dalam Asosiasi Dosen Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik atau KIKA. KIKA ini memonitor berbagai macam pola dan isu tentang kebebasan akademik di berbagai kampus di Indonesia. Nah, mungkin kasus yang tadi disampaikan oleh moderator, misalkan yang terjadi di UGM dan UI, itu sebenarnya hanya ada di permukaan gitu ya. Dan banyak lagi berbagai macam kasus dengan polanya yang terjadi di berbagai macam perguruan tinggi di Indonesia, yang itu perlu kita pahami dan ketahui bersama. Tujuannya apa? Agar kemudian prinsip-prinsip kebebasan akademik ini betul-betul mendukung jalannya pembangunan negara ini agar lebih baik,
jalannya kemudian relasi negara dengan negara lain itu agar lebih baik, termasuk misalkan kalau dalam konteks kampus kita ini kan mengejar world class university, QS world ranking dan lain sebagainya. Sebenarnya ada dampak juga ketika kemudian ada pendisiplinan atau pelarangan terhadap prinsip-prinsip kebebasan akademik. Yang itu nanti coba saya ingin paparkan di pada kuliah nasional kali ini. Mungkin bisa share ya, atau saya share screen sendiri ya, biar mandiri. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Siap. Pertama, mungkin kita sudah paham sekali terkait dengan kasus pelarangan diskusi yang diadakan oleh Constitutional Law Society atau CLS di UGM ya, yang kemudian menjadi polemik nasional gitu ya, di mana pemateri dan panitia mendapatkan teror dan serangan mulai dari ancaman pembunuhan, kemudian ada order Gojek fiksi ya atau fiktif ya, dan berbagai macam serangan-serangan yang lain baik psikis, fisik maupun psikologis gitu ya. Termasuk ancaman di peretasan media sosial di beberapa anggota CLS di UGM. Ini tentu menampar kita terkait dengan fenomena kebebasan akademik di Indonesia. Termasuk kasus yang terjadi di BEM Universitas Indonesia mengadakan diskusi tentang tema rasisme dan unfair trial yang itu mengangkat isu tentang Papua, di mana pendapat dari rektorat gitu ya, menyatakan bahwa diskusi itu tidak berpihak, tidak objektif maksud saya, kemudian pemateri itu sepihak dan lain sebagainya. Bahkan perkembangan terbaru kasus tersebut ada pelibatan dari BIN ya. BIN ternyata ikut berbagai macam kerja-kerja, baik itu kerja intelektual, kerja intelijen maupun kerja yang lain kan seperti itu ya. Bahkan sampai Deputi 7 BIN itu mendatangi Universitas Indonesia untuk menanyakan terkait dengan diskusi tersebut. Memang isu ini cukup sensitif, tetapi kita menyadari bahwa ruang lingkup dari diskusi tersebut adalah dalam rangka diskusi akademik ya. Maka kita perlu kemudian konsekuensi dan tanggung jawab kampus dalam rangka menjaga kebebasan akademik itu sendiri. Maka dari itu ada 3 topik sebenarnya yang ingin saya kali ini pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah apa itu kebebasan akademik. Yang kedua aspek hukum HAM baik dalam konteks hukum internasional maupun hukum nasional yang itu melindungi kebebasan akademik itu sendiri. Yang ketiga adalah tantangan dan ancaman kebebasan akademik di Indonesia. Itu seperti apa? Yang pertama, saya ingin menyampaikan satu data menarik yang disampaikan oleh Lokataru di 2019 yang menunjukkan bahwa kekerasan atau pembatasan dan tekanan terhadap kebebasan akademik itu semakin menjadi-jadi. Datanya dari tahun 2012 sampai 2019 ada 57 kasus kekerasan terhadap kebebasan akademik, yang mana pelakunya mayoritas adalah sebenarnya dari pihak perguruan tinggi, sebanyak 22 kasus, lalu dosen dan lembaga mahasiswa 2 kasus ya, lalu ada ormas ya, ormas ini sering kita sebut sebagai private gangsterism, yang itu ada 17 kasus, yang itu kemudian ada lagi kasus yang disebabkan oleh represi yang dilakukan oleh polisi atau TNI sebanyak 9 kasus, dan warga sekitar sebanyak 4 kasus, serta kementerian. Kementerian dalam hal ini adalah represi dalam hal kebijakan yang berdampak langsung terhadap mahasiswa. Terkait dengan jenisnya ada 4 jenis kekerasan atau ancaman terhadap kebebasan akademik di Indonesia yang disampaikan oleh Lokataru. Yang pertama adalah represi terhadap institusi perguruan tinggi dalam bentuk penerbitan regulasi, atau ini dalam konteks internal perguruan tinggi, misalkan dalam rangka pemberian sanksi terhadap mahasiswa, misalkan DO, lalu skorsing dan lain sebagainya. Lalu represi terhadap pelaksanaan kegiatan akademik dan kebebasan berekspresi, misalkan pembubaran diskusi yang terjadi di CLS, lalu pelarangan diskusi buku-buku kiri,
dan berbagai macam bentuk dan serangan terhadap diskusi atau ruang lingkup kebebasan akademik itu sendiri. Yang ketiga adalah represi terhadap mahasiswa, baik yang aktif di BEM maupun lembaga pers mahasiswa. Beberapa kasus kita monitor dari kita, misalkan ada di lembaga pers mahasiswa di Universitas Sumatera Utara, USU, lalu LPM di Universitas UIN Malik Ibrahim di Malang, di Jogja ada LPM Baleirung yang dibawa teman-teman Universitas Gadjah Mada yang juga mengalami represi dan pemberedelan. Lalu represi lain yang mengurangi fungsi perguruan tinggi, misalkan pencabutan izin dan lain sebagainya. Sebenarnya kita memahami apa itu kebebasan akademik dan batasannya seperti itu ya. Ronald Dworkin menyatakan bahwa kebebasan akademik itu adalah kemerdekaan dan nilai-nilai budaya yang perlu dijunjung di dalam aktivitas perguruan tinggi gitu ya. Kebebasan ini perlu didukung sebagai bagian dalam rangka penjunjungan nilai-nilai etik individual yang dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. John Dewey lebih makro menyebutkan bahwa kebebasan akademik itu sebenarnya bermanfaat bagi sivitas akademika. Tidak hanya bermanfaat bagi sivitas akademika, namun juga mendukung kecerdasan masyarakat, mendukung jalannya demokrasi yang kuat. Mengingat kebebasan akademik ini bermanfaat bagi masyarakat untuk selalu berpikir kritis dan mengawal jalannya kebijakan ini agar lebih baik ke depan. Yang itu diterbitkan oleh pemerintah. Di Harvard Law Review, Harvard Educational Review, di tahun 93 menyebut kebebasan akademik ini sangat terkait untuk menjamin adanya kebebasan untuk mencari kebebasan kebenaran yang objektif, mencari nilai-nilai yang kemudian dapat dijunjung bersama, yang itu dilindungi oleh komunitas akademik itu sendiri. Di tahun 1940, ya ini kalau kita flashback ke belakang, kalau kita membicarakan non-binding instrument ya, atau ketentuan internasional yang tidak mengikat gitu ya, American Association of University Professor (AAUP) di perkumpulan profesor di Amerika Serikat di tahun 1940 membuat batasan-batasan apa itu kebebasan akademik dan dalam rangka mendukung budaya akademik yang bertanggung jawab ya. Misalkan di poin 1, pengajar itu memiliki kebebasan untuk melakukan riset, melakukan berbagai macam kegiatan. Kalau kita kenal Tridharma gitu ya, untuk tidak dibatasi oleh otoritas atau institusi gitu ya, didisiplinkan dalam konteks ini. Pengajar memiliki kebebasan untuk berdiskusi di ruang kelas yang dia wajib dijauhkan dari rasa takut dan cemas gitu ya, untuk mendiskusikan atau mengekspresikan kebebasan akademik itu sendiri. Misalkan kalau kita dihukum membicarakan tentang super semar yang itu dalam rangka perubahan presiden karena faktor G30 SPKI, maka jika itu di dalam ruang lingkup kelas, maka tidak boleh ada pendisiplinan dan ketakutan karena yaitu dalam ruang lingkup kebebasan akademik yang dijunjung tinggi. Kemudian perguruan tinggi yang kemudian terdiri dari pengajar dan sivitas itu wajib membuat suatu batasan-batasan atau membuat suatu code of conduct gitu ya, tata perilaku yang itu menjamin adanya kewajiban dan hak yang dijalankan secara bersama gitu untuk mendukung kebebasan akademik itu sendiri agar lebih baik ke depan. Setelah 1940 di Universitas Bologna di tahun 1988 ada Magna Carta Universitas. Dia adalah declare ya, atau pernyataan untuk mendukung kebebasan akademik yang disepakati di Universitas Bologna, di mana Universitas Bologna merupakan universitas tertua di Eropa. Di sana ada prinsip mendasar yang ingin saya sampaikan bahwa universitas itu adalah suatu institusi yang otonom, is an autonomous institution at the heart of society differently organized. Dia berada di jantung masyarakat itu sendiri, yang dia memproduksi, mengkaji, dan kemudian yang itu terkait dengan aktivitas penelitian dan pengajaran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu serta bermanfaat dalam rangka menjaga nilai-nilai demokrasi yang ada di negara tersebut. Magna Carta Universitatum ini kemudian menjadi pengingat bagi kita
bahwa kebebasan akademik itu dijaga. Karena kebebasan akademik ini adalah bagian dari dua spektrum yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah spektrum kebebasan berpendapat atau freedom of expression, yang itu dilindungi di dalam konteks hukum HAM terkait dengan kebebasan berekspresi di pasal 19 Covenant Sipol atau Covenant Sipil Politik, dan juga terkait dengan right to education atau hak terhadap pendidikan, yang itu diatur di pasal 13 Covenant Ekonomi Sosial Budaya. Covenant Sipol dan Covenant Ekonomi Sosial Budaya ini kemudian Indonesia telah meratifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun dan juga Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, di mana dua hal ini juga menjadi bagian dari materi yang kemudian juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar sebagai hak konstitusional dari warga negara. Covenant Sipol yang mengatur tentang freedom of expression itu mengatur tentang kebebasan berekspresi dan hak individual warga negara. Right to education dalam hal ini adanya institusi pendidikan itu agar mendukung jalannya kebebasan akademik itu sendiri. Di Undang-Undang Dasar ada 3 pasal, di pasal 28C, 28E, dan 28F terkait dengan kebebasan akademik. Yang di 28C adalah terkait dengan kebebasan akademik yang bermanfaat untuk mendukung perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Di pasal 28E adalah kebebasan untuk percaya dan meyakini sesuai pikiran dan hati nurani. Di pasal 28F adalah kebebasan untuk mendapatkan informasi dan komunikasi, seperti itu. Di Indonesia ada undang-undang yang mengattach atau sitir langsung terkait dengan kebebasan akademik, yaitu di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, di mana di sana ada batasan-batasan yang jelas bahwa kebebasan akademik itu wajib didukung gitu ya, dalam rangka mimbar akademik, kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan. Itu di pasal 8 dan juga dilanjutkan di pasal 8 ayat 1, itu terkait dengan penjelasan 3 poin ya, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Lalu juga dilanjutkan di pasal 9, di mana kebebasan akademik intinya adalah tidak hanya di domain dari dosen gitu ya atau pengajar, tetapi juga bagian dari hak yang dimiliki oleh mahasiswa, di mana otoritas atau perguruan tinggi termasuk di dalamnya tidak boleh membatasi dalam rangka mewujudkan kebebasan akademik yang terbuka dan bertanggung jawab. Ya, ada batasan di sini adalah bertanggung jawab. Disinilah yang kemudian perlu perlu saya sampaikan bahwa kebebasan akademik itu tidak sebebas-bebasnya, tidak seliberal-liberal yang kita pikirkan. Bahwa kebebasan akademik itu ada batasan-batasan. Batasannya apa? 1, terhadap nilai moral. Yang kedua adalah terhadap nilai integritas. Yang ketiga adalah untuk nilai-nilai kemanusiaan. Kita bisa mengattach-nya di mana? Nanti saya akan jelaskan Surabaya Principle on Academic Freedom yang kita sepakati di tahun 2017. Nah, ini ada lagi di pasal 13 juga terkait dengan hak mahasiswa untuk kebebasan akademik, dan pasal 54 terkait dengan standar nasional perguruan tinggi yang memperhatikan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan itu sendiri. Saya beranjak di Surabaya Principles on Academic Freedom, dia adalah norma yang sebenarnya tidak mengikat, ya, non-binding karena ini bukan undang-undang, tetapi dia sudah direkognisi oleh masyarakat internasional. Ini dibawa oleh Southeast Asian Human Rights Network (SARN) yang beberapa waktu lalu bertemu di Kinabalu di Malaysia, yang kemudian mengendorse terkait dengan kebebasan akademik yang dibahas di Surabaya di tahun 2017. Kebetulan saya dan beberapa teman yang sekarang tergabung di KIKA juga membahas hal ini. Jadi ada 5 prinsip ya yang dibangun di sini. Secara singkat, kebebasan akademik itu bersifat fundamental, yang pertama. Yang kedua, insan akademik berhak melakukan aktivitas akademik dan tridharmanya tanpa rasa takut. Yang ketiga, insan akademik yang bekerja di dunia pendidikan, ini untuk pengajar gitu ya, berhak mendiskusikan mata kuliah dan mempertimbangkan kompetensi keilmuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, ini lebih khusus, insan akademik harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan. Ini yang saya sebut tadi. Ada batasan apa? Nilai moral, nilai integritas, nilai kemanusiaan. Itu di poin keempat. Yang poin kelima ada state obligation atau authority obligation, di mana otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjunjung atau menjamin kebebasan akademik itu sendiri. Terakhir ke depan, prinsip
atau isu kebebasan akademik itu akan mengalami ancaman yang cukup serius. Yang pertama penggunaan peradilan ya, di mana beberapa dosen, khususnya dosen ini ya, yang kemudian dapati gugatan di pengadilan yang itu dilaporkan oleh kampusnya sendiri. Misalkan kasus Dr. Saiful Mahdi di Universitas Syah Kuala di Banda Aceh, yang kemudian dilaporkan oleh dekannya karena mengkritik terkait dengan seleksi CPNS di dalamnya. Lalu juga ada di Makassar, ada Ibu Ramsiah di Universitas di Makassar, yang itu juga mendapatkan represi. Beberapa dosen yang lain juga mendapatkan represi. Misalkan di ISI di Jogja, ada dosennya Dr. Citra itu mengalami represi karena metode pengajarannya yang dianggap tidak disepakati di fakultasnya. Juga ada Ibu Rosnida di Aceh juga, di UIN Araniri, yang itu kemudian diberi skorsing gitu ya, tidak boleh mengajar oleh kampusnya karena dianggap mengajak mahasiswanya ke gereja, padahal dia diajarkan untuk nilai-nilai toleransi kan seperti itu. Topiknya toleransi. Namun karena atensi, tidak ada perlindungan terkait kebebasan akademik, kemudian dia dihukum. Pelarangan buku di beberapa kampus itu juga menjadi topik yang cukup penting. Pelarangan demonstrasi mahasiswa. Ya ini yang isu terbaru misalkan terkait dengan kasus UKT dan lain sebagainya. Kita mungkin juga mengalami semua ya. Karena pandemi Covid ini kemudian mahasiswa cukup kritis terhadap kebijakan UKT itu sendiri. Tetapi sebenarnya tagar-tagar ini lebih banyak di kampus-kampus negeri sebenarnya. Misalkan di IPB sekarang ada Institut Paring Bourgeois, di UPN itu juga ada tagar, di kampus-kampus lain ya, di Twitter di beberapa pekan terakhir itu juga ada tagar karena masalah UKT. Ya ini perlu kemudian ada penanganan dan langkah-langkah persuasif untuk menanganinya. Stigmatisasi yang diikuti kekerasan terhadap ekspresi mahasiswa dan dosen, ya, karena mendiskusikan hal-hal yang berbau sensitif, misalkan masalah komunisme, masalah LGBTQ, kemudian masalah isu makar misalkan ya yang terjadi di UGM dan lain sebagainya. Dan itu berdampak pada tidak diberikannya izin bahkan pembubaran, baik diskusi, forum ilmiah dan lain sebagainya. Ini tadi pelarangan sanksi metode mengajar, penganiayaan dan upaya pembunuhan ya ini juga menjadi ancaman ke depan yang perlu kita ketahui, dan ancaman kekerasan dan teror ini yang dialami juga oleh Profesor Nikmatul Huda beberapa waktu yang lalu. Nah, inilah yang kemudian serta berbagai macam ancaman yang lain. Inilah yang kemudian menjadi tantangan berat kita untuk membumikan isu kebebasan akademik itu sendiri. Penutup bagi saya, mengusut tuntas pelaku teror dan ancaman akademik agar sesuai dengan proses hukum yang berlaku, itu agar menjadi penguat dalam rangka menjunjung kebebasan akademik di Indonesia. Meminta penegak hukum untuk transparan dan terbuka termasuk motif teror dan ancamannya, termasuk otak pelaku, agar kebebasan akademik ini terus dijunjung. Berbagai macam bentuk praktik impunitas, mengingat otak pelaku atau intelektual dader itu selama ini tidak dapat disentuh gitu ya, melalui oleh proses hukum atau juga melalui berbagai macam upaya. Itu yang perlu juga di-attach dalam konteks mendukung kebebasan akademik. Merehabilitasi dan memulihkan hak korban, termasuk ada safe house yang perlu disiapkan oleh kampus, yang perlu disiapkan oleh otoritas terkait. Misalkan kalau kita membicarakan hal tersebut, ada LPSK yang berwenang, yang itu kemudian tujuannya untuk memberikan kita dalam rangka menyuarakan kebebasan akademik. Yang tidak kalah penting adalah perlunya suatu aturan yang lebih mengikat ya, terlembaga kuat, mengikat agar menjadi code of conduct dalam menjalankan kebebasan akademik di Indonesia. Mengingat selama ini seperti yang saya bilang tadi hanya undang-undang dikti ya, dan mungkin ada beberapa undang-undang yang embedded gitu ya, terkait dengan kebebasan akademik, namun sebenarnya tidak cukup tegas untuk mengatur prinsip tersebut. Terakhir adalah kesadaran atau awareness bagi kita semua, kalangan kampus, untuk mengutamakan kebebasan akademik sebagai dasar aktivitas bagi sivitas akademika perguruan tinggi di Indonesia. Saya rasa itu, sehingga ke depan negara ini semakin baik, semakin demokratis, masyarakatnya semakin pintar, dan itu karena muaranya adalah kebebasan akademik semakin baik dilindungi di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Satria Unggul Wicaksono ya. Tadi bersemangat sekali dalam menyampaikan, dan saya yakin
adik-adik mahasiswa-mahasiswi di sini sudah menyiapkan pertanyaan. Nanti pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Tadi sudah ada yang bertanya, ada beberapa ya dari Unisri tadi. Baiklah, narasumber yang terakhir adalah Mas Abdul Qadir Jailani SHMH. Beliau lahir di Wakan tanggal 17 Agustus tahun 1992. Ini zodiak beliau Leo, ini Singa. Beliau sudah menikah. Siap-siap. Hobinya traveling dan menulis, dan saat ini beliau menjadi mahasiswa juga di salah satu perguruan tinggi negeri di Solo, yaitu di Universitas 11 Maret Surakarta, dan Mas Qadir ini kakak kelas saya ini. Baiklah, Mas Qadir akan menyampaikan tentang Pancasila dari pilar hingga ideologi Pancasila. Yang menjadi pertanyaan besar yang menarik yang akan disampaikan oleh Mas Qadir ini adalah apakah Pancasila nanti masih menjadi dasar negara Indonesia? Nanti silahkan dijelaskan Mas Qadir. Waktu saya berikan sepenuhnya kepada Mas Qadir. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan saya, rekan diskusi, Waalaikumsalam. yang sudah hadir di sini. Terus ada teman-teman yang lain juga sudah hadir di sini. Terus ada Mas Patih juga. Saya ucapkan terima kasih atas pembicaraannya yang sangat inspiratif. Terus terima kasih juga kepada Pak Wahyu Beni yang sudah memfasilitasi acara ini dan rekan-rekan sekalian yang mengikuti acara ini. Izinkan saya menyampaikan materi yang mungkin menurut rekan-rekan sekalian ini sudah tidak asing lagi, karena RUU HIP teman-teman lagi dibahas saat ini. Karena lagi dibahas, maka saya tertarik untuk memberikan judul yang sangat high pitching, yang sangat sangat memprovokasi, tapi isinya lagi sekali bukan asal-asalan, tapi saya sampaikan hasil riset, beberapa hasil penelitian supaya tidak terjadi kesalahpahaman di belakang hari. Baiklah, materi saya akan saya sampaikan teman-teman terkait dengan acara ini. Saya cari dulu materinya. Ini oke. Mohon bersabar karena saya lagi buka slide-nya. Ya, teman-teman sekalian yang saya hormati dan para narasumber yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan materi dengan judul Pancasila dari Pilar hingga Ideologi Pancasila. Kenapa judul ini saya angkat? Tentu saya buka dengan catatan pertama, beberapa catatan yang saya bikin, dan catatan ini sudah ditetapkan oleh Presiden melalui Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Teman-teman sekalian yang saya hormati, di Kepres itu menyatakan bahwa Pancasila itu lahir tanggal 1 Juni tahun 1945. Walaupun banyak ahli atau banyak pendapat yang mengatakan bahwa bukanlah 1 Juni kelahiran Pancasila, tapi pendapat lain. Lagi sekali ini bukan keputusan, tapi pendapat lain mengatakan bahwa lahirnya adalah 22 Juni, bahkan ada yang mengatakan 18 Juni. Ada yang mengatakan 18 Agustus 1945. Tapi apapun yang terjadi dan apapun dinamika pendapatnya, tapi sudah ditetapkan melalui Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila, yaitu 1 Juni 1945. Kalau ada pertanyaan misalkan, boleh nggak dirubah? Kalau misalkan presidennya berganti, boleh nggak dirubah Kepresnya? Boleh aja, asalkan ada kesepakatan dan ada riset yang menyatakan bahwa atau ada pernyataan-pernyataan atau ada data-data yang bisa menguatkan, misalkan kalau disetujui. Terus selanjutnya kalau kita baca misalkan Undang-Undang Parpol,
rekan-rekan sekalian di pasal 34 ayat 3B misalkan menyatakan bahwa ada kewajiban parpol untuk melaksanakan pendidikan partai politik, yaitu 4 pilar berbangsa dan bernegara. Nah, 4 pilar berbangsa dan bernegara ini isinya ada Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun pasal ini rekan-rekan sekalian sudah dibatalkan oleh MK pada tahun 2013, diajukan JR ke Mahkamah Konstitusi, dan tahun 2014 itu diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 100 putusan MK. Tapi pertanyaannya, apakah 4 pilar berbangsa dan bernegara ini sudah selesai disosialisasikan sama MPR? Kalau kita lihat trennya sampai saat ini, ternyata parlemen kita masih menyampaikan materi-materi yang sudah disampaikan pada saat sebelum pasal ini dibatalkan oleh MK. Lalu pada saat ini juga, di saat COVID pandemi ini, muncul RUU tentang haluan ideologi Pancasila. Kalau kita lihat misalkan skem pertanyaan-pertanyaan atau beberapa catatan yang sudah muncul tadi, lalu ada pertanyaan yang menggelitik. Apa Pancasila itu masih menjadi dasar negara? Kalau kita membaca bukunya atau disertasinya Prof. Denny misalkan, Amandemen Konstitusi Antara Mitos dan Pendobrakan, tentu pertanyaan ini muncul dari sini teman-teman sekalian. Banyak yang bertanya, kalau memang Pancasila ini sudah final atau menjadi dasar negara, kenapa harus dinormakan menjadi undang-undang? Kenapa dipermasalahkan oleh selalu ada permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh oknum aparat. Saya tidak bilang aparat, tapi salah satu oknum aparat. Nah, kalau kita melihat rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk lebih jauh, saya coba memflashback atau kita melihat kira-kira gimana sih posisi Pancasila sebelum kita masuk ke sana. Kalau kita lihat teorinya Hans Kelsen yang sudah membuat Stupandiu teori yang dikutip juga dalam naskah akademik ini, tapi salahnya naskah akademik RUU HIP ini keliru mengkutip. Jadi catatannya adalah keliru mengkutip teori Stupandiu teori, yaitu rekan sekalian dikatakan bahwa di sana posisi Pancasila itu adalah sebagai general norm. Kenapa sebagai general norm atau sebagai sumber hukum yang tertinggi? Karena tidak ada sumber hukum yang lain. Oleh sebab itu, kalau kita lihat konsepnya dari sini, atau kalau kita lihat trennya yang sudah dilakukan sama parlemen kita yang mensosialisasikan 4 pilar, inilah sebabnya kenapa Pancasila itu tidak bisa dijadikan sebagai pilar, atau kenapa Pancasila itu tidak bisa dinormalkan di dalam undang-undang. Karena Pancasila itu adalah sebagai sumber hukum yang tertinggi. Kalau misalkan mau dinormalkan dalam konteks undang-undang, nanti akan memunculkan pertanyaan, bagaimana kalau undang-undang HIP besok bertentangan dengan Pancasila? Ujinya kemana? Inilah yang sampai saat ini yang perlu diperjelas dan kita akan diskusikan selanjutnya. Di teori lain sebenarnya hampir sama, yang memposisikan fundamental norm atau norma fundamental negara, rekan-rekan sekalian, Pancasila itu posisinya paling atas. Itulah dasar kenapa Pancasila tidak bisa dijadikan sebagai pilar. Kalau kita melihat dua bangunan teori yang sudah ada teori Hans Kelsen sama teorinya Hans Nawaskiu yang ini, teman-teman sekalian, inilah alasan kenapa Pancasila itu tidak bisa sebagai pilar, tapi sebagai dasar, maka MK dulu memutus. Tapi apakah benar Pancasila itu kembali setelah diputus oleh MK, kembali menjadi dasar? Kalau kita lihat putusan MK, teman-teman sekalian, di putusan MK nomor 100 tahun 2013 tentang pengujian pasal tersebut, teman-teman sekalian, pada dasarnya membatalkan, menyatakan dalam putusannya menyatakan bahwa konsep 4 pilar atau 4 pilar berbangsa dan bernegara itu adalah teman-teman inkonstitusional. Kita tahu semua di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar, putusan MK tersebut adalah final, dan bahkan kefinalan putusan MK ini tidak perlu menunggu perubahan undang-undang untuk mengeksekusi atau untuk melaksanakan putusan MK tersebut. Tapi apa yang terjadi realnya di parlemen kita, di lembaga parlemen kita, teman-teman sekalian, ternyata realitasnya sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara tersebut dirubah menjadi sosialisasi 4 pilar MPR RI, di mana kita tahu bahwa judulnya berubah,
isinya sama, substansinya sama. Disinilah kejadian teman-teman sekalian bahwa pada dasarnya namanya berubah, tapi yang disampaikan berdasarkan catatan-catatan yang didapatkan, berdasarkan materi-materi yang didapatkan, materi yang disampaikan oleh anggota legislatif kita atau yang menyampaikan sosialisasi 4 pilar MPR RI ini, materinya sama, tidak ada perubahan sedikit pun. Pertanyaannya, apakah Pancasila kita sudah menjadi dasar? Padahal pilar tersebut sudah dihapus oleh MK. Praktik lain teman-teman, kalau kita membaca naskah akademik Undang-Undang HIP, salah satu alasan kenapa Undang-Undang HIP ini perlu diadakan adalah masih adanya sikap dan perilaku penyelenggara negara yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan prinsip dasar kehidupan. Kalau kita kutip, mohon maaf Pak, pendapat yang PPT-nya tidak terlihat. Materinya nggak bisa kelihatan Pak Kadir. Siap. Mungkin materi nggak bisa terlihat. Materi nggak bisa terlihat ya? Bentar. Ya. Jelasinnya kecepatan Pak. Materinya kelihatan nggak? Share screen ulang aja Pak. Belum. Share screen ulang. Share screen ulang Pak. Oke, baik. Sudah kelihatan belum? Belum Pak. Bentar ya. Oke. Apakah materinya sudah kelihatan? Mantap sekali. Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Nah, alhamdulillah sudah. Nah, dalam praktiknya saya ulangi lagi sekali teman-teman sekalian. Kalau dalam praktik yang dicontohkan atau salah satu alasan munculnya RUU HIP ini adalah masih adanya sikap dan perilaku penyelenggara negara yang cenderung mengabaikan nilai. Kalau kita lihat praktik yang ini teman-teman sekalian tentu kontras dengan apa yang dilakukan oleh anggota legislatif kita yang selalu mensosialisasikan apa yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh negara. Terus selanjutnya rekan-rekan sekalian, kenapa sih Pancasila, kenapa sih sosialisasi 4 pilar oleh MPR tersebut terus digaungkan oleh MPR? Ternyata ada riset. Ini hasil riset, bukan hasil tidur-tiduran di jalan-jalan lalu bermimpi gitu, tapi ini hasil riset. Ternyata uangnya sangat besar teman-teman sekalian. Bisa dibayangkan ketika orang melakukan sosialisasi 4 pilar, akan mendapatkan beberapa insentif yang sudah ditetapkan melalui APBN. Teman-teman bisa melihat besar insentifnya di sini. Jumlah anggaran per orang itu tergantung lokasi. Jadi semakin jauh lokasinya, semakin besar anggarannya. Disinilah permasalahannya ketika Pancasila mau dikembalikan menjadi dasar negara, dan pilar sosialisasi 4 pilar ditiadakan, ternyata ada permasalahan lain. Ada persoalan uang yang sudah ditetapkan oleh APBN dan ada riset yang menyatakan bahwa inilah salah satu alasan kenapa sosialisasi 4 pilar MPR itu sangat sulit dihilangkan sampai saat ini. Karena ada motif uang yang mengikutinya. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, terkait dengan Pancasila dari pilar hingga haluan ideologi, ada beberapa catatan. Kalau saya membaca RUU ini secara tuntas dan naskah akademiknya, ada 3 catatan yang saya berikan. Yang pertama rekan-rekan sekalian, soal substansi RUU. Terus yang selanjutnya soal naskah akademiknya. Terus yang selanjutnya nanti soal alasan munculnya RUU di dalam naskah akademik ini. Yang pertama soal substansi RUU. Kalau kita lihat rekan-rekan sekalian dan membaca dan mendownload di halaman websitenya DPR, nama RUU-nya adalah Haluan Ideologi Pancasila. Namanya aja sudah keliru rekan-rekan sekalian. Di mana kalau kita membaca teorinya, kalau kita pakai teori 2 teori dan kita konsisten memakai pasal 7,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tentu saja yang namanya haluan ideologi Pancasila atau Pancasila itu tidak bisa dinormakan. Kenapa tidak bisa dinormakan? Karena posisinya sebagai genom atau sebagai norma dasar yang tidak tidak ada norma yang paling tinggi setelahnya. Kalau sekarang dibuat sebagai RUU atau dinormakan menjadi undang-undang, maka akan memunculkan pertanyaan, Pancasila bukanlah ideologi tertinggi negara, bukanlah sebagai ideologi dasar, bukanlah sebagai sumber hukum, tapi posisinya bisa di-JR ke Mahkamah Konstitusi. Terus yang selanjutnya soal dasar mengingat. Dasar mengingat ini yang menarik teman-teman sekalian, karena kalau kita membaca teori legal drafting, dasar mengingat ini pastilah rekan-rekan sekalian memasukkan undang-undang atau peraturan yang terkait dengan apa yang akan dirancang. Tapi yang diminta, yang mengecewakan banyak orang, ternyata TAP MPR yang terkait dengan komunisme tidak dimasukkan ke dalamnya, walaupun sudah ada rapat yang menyatakan, sudah ada statement dari parlemen kita yang menyatakan bahwa akan dimasukkan ke dalam dasar hukum mengingat. Terus selanjutnya ada kewenangan pemerintah. Inilah kalau kita membaca baik-baik alasan kita melakukan amandemen konstitusi, tentu saja teman-teman sekalian, kita tidak akan memberikan satu kewenangan yang sangat besar terhadap pemerintah, karena ini bisa disalahgunakan oleh pemerintah atau bisa digunakan untuk memukul lawan politik atau bisa digunakan untuk menyalahgunakan apa yang sudah diamankan oleh undang-undang. Maka kewenangan pemerintah yang sangat besar yang diberikan melalui undang-undang HIP ini, RUU HIP ini perlu ditinjau dan dianalisis kembali. Terus yang selanjutnya, sebenarnya RUU ini teman-teman, kalau saya membaca sekilas, keinginannya sedikit, hanya ingin menguatkan BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Soal penguatan BPI sebenarnya sah-sah saja, tidak ada permasalahan, asalkan caranya sesuai dengan RUU, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang RUU. Terus terkait dengan naskah akademik teman-teman sekalian, secara sosiologis kalau kita membaca naskah akademik atau data-data yang ditampilkan, tidak ada data real permasalahan atau masalah hukum. Teman-teman kalau melakukan riset pasti akan menemukan apa sih masalahnya sehingga sesuatu itu perlu diriset. Coba membaca naskah akademiknya ini teman-teman sekalian, saya coba membacanya, tidak ada masalah hukum sama sekali. Hanya masalah-masalah yang terkait dengan terlalu banyak intoleransi yang terjadi di Indonesia, tapi datanya mana intoleransi yang tersebut? Tidak disebutkan sama sekali. Terus selanjutnya banyak sekali kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Mana datanya? Kita tidak ditunjukkan sama sekali soal data di dalam RUU ini, di dalam naskah akademiknya. Terus yang selanjutnya teman-teman sekalian, coba lihat metode yang dibuat di dalam naskah akademiknya lucu. Metode yang digunakan dalam penelitian naskah akademik ini adalah penelitian hukum. Kita bingung. Kalau kita di orang hukum, metode penelitian itu banyak jenisnya. Ada jenisnya gitu. Tapi cukup aja di dalam di dalam naskah akademik ini dibilang bahwa metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Kalau saya bilang mirip teks proklamasi, singkat, padat, tapi tidak jelas. Sehingga karena teknisnya aja sudah tidak jelas, metodenya aja sudah jelas, pasti outputnya juga sudah jelas. Terus yang selanjutnya terkait dengan teori yang digunakan banyak pengutipan yang salah dan banyak sekali frase-frase yang dimunculkan atau banyak sekali paragraf yang dimunculkan di dalam naskah akademiknya itu tidak sesuai dengan bangunan teori yang kita pelajari di Fakultas Hukum atau di perguruan tinggi. Adapun alasannya rekan-rekan sekalian, diperlukan RUU ini kata naskah. Saya tidak pernah saya tidak berani membahasakan dengan bahasa saya sendiri karena nanti akan bermasalah. Maka saya kutip langsung gitu. Ada 5 katanya kenapa RUU ini dibutuhkan katanya. Pertama, masih adanya sikap dan perilaku penyelenggara negara yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral. Kalau kita lihat yang ini teman-teman sekalian, kalau misalkan yang dipermasalahkan adalah penyelenggara negara yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral soal korupsi misalkan, yang mendegradasi nilai-nilai moral kita, tentunya bukan RUU HIP yang dibutuhkan, tapi memperbaiki RUU tentang tindak pidana korupsinya atau merevisi undang-undang tindak pidana korupsinya.
Kalau ASN-nya bermasalah bukan soal RUU HIP yang dimunculkan, tapi RUU tentang ASN dan ADPAM-nya diperbaiki. Nah, terus selanjutnya masih adanya penyelenggara negara yang terkesan bersikap diskriminatif. Kalau penyelenggara negara yang bersikap diskriminatif, berarti ada permasalahan dengan undang-undang ASN kita. Maka yang diperlukan adalah membenahi undang-undang ASN atau memperbaiki semua aturan-aturan terkait dengan undang-undang ASN supaya tidak terjadi diskriminasi. Terus selanjutnya katanya masih adanya kebijakan penyelenggara negara yang tidak memperhitungkan efisiensi penggunaan SDA, sumber daya, dan tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan. Kalau ini yang menjadi permasalahan, maka yang dibutuhkan adalah undang-undang lingkungan kita diperbaiki aja. Atau undang-undang yang terkait dengan permasalahan ini diperbaiki aja. Tidak perlu memunculkan RUU tentang HIP atau tidak dibutuhkan undang-undang tentang HIP. Terus selanjutnya yang terakhir mungkin yang menjadi alasannya, bukan mungkin lagi, tapi yang menjadi alasan RUU ini muncul di dalam naskah akademiknya adalah masih adanya kebijakan penyelenggara negara yang cenderung memilih kebijakan yang mengabaikan kepentingan rakyat kecil. Kalau ini tentu sudah dilarang. Ada beberapa undang-undang, misalkan undang-undang transparan, undang-undang keterbukaan publik kita, undang keterbukaan publik yang sudah ada, terus ada juga undang-undang hak asasi manusia. Sebenarnya penguatan ini semua yang menjadi permasalahan munculnya RUU ini sebenarnya sudah ada undang-undangnya. Tinggal implementasi daripada undang-undang ini sudah benar, sudah dilaksanakan atau sudah tidak. Tapi sampai sekarang kalau misalkan mau kekeh ini membahas RUU ini, maka akan menjadi debatable akademik dan akan memunculkan banyak artikel dan bisa menyelesaikan banyak disertasi, bisa menyelesaikan banyak skripsi dan tesis terkait dengan polemik ini. Tapi teman-teman sebagai insan akademik, kita tentu perlu memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, teman-teman sekalian melalui webinar, melalui seminar bahwa RUU ini teman-teman lagi sekali atau naskah akademik ini teman-teman sekali masih sangat mirip dengan teks proklamasi, yaitu singkat, padat dan tidak jelas. Karena tidak jelas, sebaiknya perlu ada kajian-kajian yang mendalam. Apakah RUU ini perlu dibuat atau jangan-jangan kita kuatkan aja undang-undang yang terkait dengan 5 masalah yang ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke host Pak Beni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi yang disampaikan oleh narasumber ketiga Bapak Abdul Qadir Jailani tentang Pancasila ya, dari pilar hingga ideologi Pancasila. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan dari Sabang sampai dengan Merauke, 3 narasumber sudah menyampaikan materi ya. Mohon maaf narasumber yang keempat Pak Dika Yudanto, beliau karena ada kegiatan tidak bisa menjadi narasumber pada pagi hari ini, jadi hanya ada 3 narasumber. Sebelum sesi tanya jawab atau diskusi, saya sambut dulu ini rekan saya Pak Erifendi Kurniawan. Halo Pak Erifendi. Beliau adalah dosen di Politeknik Perkereta Apian Madiun. Kemudian ada juga Pak Dr. Iswandi dari Universitas Setiabudi Surakarta. Beliau sebagai Ketua Forum Dosen Pendidikan Anti Korupsi Solo Raya. Dan ada juga Mas Ari Febrianto dari dosen STIMIK Sinar Nusantara. Beliau bergabung pada diskusi kuliah nasional pada pagi hari ini. Ya. Langsung saja ya, bagi adik-adik yang ingin bertanya, ada Abi Novianto, bisa di unmute. Kemudian ada juga Alfian ya, Alfian Arif. Bisa dimulai Dek pertanyaannya. Ya. Yang pertama dulu. Halo, ini Abi atau Alfian ya? Alfian ini. Alfian, oke, silakan deh. Bukan Abi dulu. Alfian aja dulu, Alfian. Ya, silakan. Alfian.
Ya, saya dari Universitas Ahmad Riyadi. Ya, silakan. Yang terhormat para pembicara, moderator, dan teman-teman sekalian, dan dosen saya Bapak Abdul Qadir Jailani. Stop video ya lah, kita keluar kan. Yang pertama, pertanyaan untuk pembicara pertama. Suaranya jelas atau tidak? Maaf. Oke, dilanjut. Ya. Untuk pembicara pertama, mengingat tentang presidensial threshold, ambang batas pencalonan presiden, karena dalam pelaksanaan pemilu serentak pasti kan berbanding lurus dengan apa yang secara teknisnya, maksudnya saya mengutip tentang korban pemilu serentak. Tentang korban pemilu serentak, misalnya tidak ada presidensial threshold, pasti akan ada putaran kedua. Bukankah di situ jika berbanding lurus secara teknis pelaksanaannya, bisa yang pertama memakan anggaran yang lebih banyak, yang kedua bisa memakan korban yang lebih banyak juga. Tanpa putaran kedua pun sudah banyak korban. Bagaimana jika tanpa threshold dan korban juga bisa lebih banyak karena berbanding lurus? Mohon ditanggapi. Oke, terima kasih ya Alfian pertanyaannya. Dilanjutkan Abi Novianto, silakan. Halo, Abi Novianto. Oke, dilanjutkan saja yang lain ya. Dari Francisca Romana. Dari Universitas Ahmad Riyadi. Silakan, Dek. Ya. Tamara ya, silakan Tamara. Halo, Tamara. Pertanyaan di chatnya. Biar itu di NTT lagi. Halo ya, silahkan Tamara. Pak, pertanyaannya udah ada di chat, coba dibaca soalnya jaringan di provinsiku lagi buruk di NTT. Langsung dibaca aja pertanyaannya di chat. Oke, Pak Abdul Qadir, Pak Salahuddin, dan juga Mas Satria. Pertanyaan dari Tamara, ini saya bacakan ya. Jadi kebebasan akademik merupakan jantung dari universitas. UNESCO mendefinisikan bahwa kebebasan dalam mengajar dan berdiskusi, dan kebebasan dalam meneliti dan menyebarluaskan dan menerbitkan hasil riset. Para akademisi juga telah menunjukkan bahwa ini berarti pengelolaan mandiri dan keamanan pekerjaan akademik memastikan independensi. Namun dalam iklim saat ini, kebebasan akademik berada di bawah banyak ancaman. Internasionalisasi pendidikan tinggi juga menciptakan ancaman global bagi para akademis dan mahasiswa. Bagaimana tanggapan dari para narasumber mengenai ancaman global bagi para akademis dan mahasiswa ini? Terima kasih. Bisa langsung dijawab ya narasumber. Monggo silakan. Mas Kadir dulu mungkin. Ya. Baik, mungkin saya akan menjawab karena sebenarnya yang lebih ahli Pak Satria, yang ahli tadi sudah membahas panjang lebar. Saya keahliannya gitu di bidang Pancasila aja gitu kan, nanti kalau ada yang bertanya terkait Pancasila gitu kan. Tapi paling tidak saya akan jawab juga dari perspektifnya Pancasila. Boleh nggak misalkan sekarang ini ada kejadian demo mahasiswa dilarang oleh pimpinan fakultas misalkan atau pimpinan universitas di kampus-kampus negeri. Kita tidak menyebut di kampus-kampus, tapi kampus-kampus lah, kampus-kampus negeri yang besar banyak
mahasiswa dilarang. Sebenarnya case-case yang seperti ini rekan-rekan sekalian sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tentunya nilai Pancasila soal sila kelima misalkan dan sila keempat tentu bertentangan. Di sana dikatakan bahwa seharusnya yang namanya menyampaikan pendapat asalkan tidak melakukan fitnah atau tidak melakukan kebohongan, menyebarkan kebohongan, boleh-boleh saja disampaikan. Asalkan ada data jelas, ada dasarnya jelas, yang disampaikan materinya juga jelas, yang disampaikan. Dan pastinya rekan-rekan sekalian yang namanya materi yang disampaikan ke publik itu juga tidak asal dibuat oleh mahasiswa, tapi ada beberapa kajian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Maka ke depan dalam konteks Pancasila atau dalam konteks demokrasi, aspirasi atau suara-suara mahasiswa ini tetap dibutuhkan. Karena tanpa mahasiswa dan tanpa suara mahasiswa, saya yakin undang-undang ini banyak yang akan melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Kita bisa melihat dan merekod misalkan dari data Mahkamah Konstitusi, misalkan per tahun aja jumlah undang-undang yang di JR ke MK itu lebih dari 100 undang-undang. Artinya undang-undang tersebut tidak mengakomodasi kepentingan atau partisipasi dari masyarakat. Oleh sebab itu, selama mahasiswa masih bisa menulis, selama mahasiswa masih bisa bicara, bicaralah, tapi menggunakan cara-cara yang dibenarkan oleh konstitusi atau dibenarkan oleh undang-undang ITE. Jangan memfitnah, jangan buat hoax, karena kalau teman-teman bikin hoax atau buat fitnah, maka siap-siap aja akan dibawa atau dihadapkan ke hadapan hukum. Itu Pak Beni, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Wahyu Beni. Oke, langsung dilanjutkan dengan Mas Satria, narasumber kedua, silakan. Siap, terima kasih. Mohon izin para senior menjawab pertanyaan Mbak Tamara ya. Dan mungkin banyak teman yang lain karena menganggap bahwa isu ini kita harus punya kesadaran gitu ya untuk meresponnya. Terkait dengan wacana internasionalisasi kampus ya, atau upaya dari kampus untuk mendukung pasar bebas dan lain sebagainya ya, di mana kampus ya sekarang kan ada konteks ini ya, kampus merdeka dan lain sebagainya, itu berbanding lurus sebenarnya dengan potensi atau ancaman terhadap kebebasan akademik itu sendiri. Mengapa? Karena market driven itu kemudian menjadi suatu hal yang dominan untuk membentuk budaya kampus seolah-olah tersubordinasi atau di bawah pasar, di bawah kepentingan investasi dan lain sebagainya. Kita mengingat beberapa kampus misalkan mau menjadi ahli gitu ya terhadap perusahaan, khususnya di pertambangan gitu ya. Kita bisa memonitor misalkan di beberapa kampus di Jogja, ada di Banyuwangi ada ya, dan di beberapa kampus lain mungkin juga di Malang juga ada. Bahkan ada guru besar yang di Surabaya, salah satu kampus di Surabaya yang juga jadi ahli tambang, yang itu menunjukkan suatu fenomena sebenarnya bahwa kampus berada di bawah dominasi pasar. Market driven itu justru kemudian membentuk budaya akademik yang cenderung dibonsai gitu ya, cenderung dikerdilkan. Apalagi kita sekarang ya dipaksa dalam tanda petik ya, paksa dalam hal positif itu baik ya. Kalau dipaksa dalam hal untuk irama dan ritme pasar bebas, misalkan kita diminta untuk publis di Scopus banyak-banyaknya ya. Ini Raja Scopus ada Pak Abdul Qadir, ada Pak Fatih ini ya, dan juga publikasi-publikasi yang lain untuk mengikuti QS World Ranking dan lain sebagainya, justru menandakan adanya satu penanda sebenarnya bahwa kita mengalami fase bahwa kampus berada di bawah kepentingan pasar. Nah inilah yang kemudian perlu kita pahami, bahwa kita perlu memperjuangkan kebebasan akademik itu tujuannya apa? Tujuannya adalah satu, untuk betul-betul mendukung kebebasan akademik yang muaranya adalah kebebasan berekspresi dan pemenuhan hak atas pendidikan, yang itu dijamin oleh aspek internasional, hukum internasional, dan termasuk perundang-undangan, bahkan konstitusi. Yang kedua adalah dukungan terhadap kebebasan akademik dan berbagai macam
komponennya itu adalah dalam rangka menunjukkan nilai integritas, nilai moral, nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh perguruan tinggi, dan otoritas terkait tidak boleh melakukan pendisiplinan dan lain sebagainya. Inilah pentingnya kemudian kebebasan akademik itu perlu kita terus suarakan. Yang ketiga, bahwa kemudian ke depan tantangan itu semakin berat, mengingat kampus akan semakin banyak disoroti gitu ya. Kampus semakin banyak disoroti karena melakukan kritik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini yang kemudian perlu dilihat. Kalau hanya ancaman dan teror mungkin bisa kita dapatkan, tetapi jika itu dibarengi dengan kekerasan dan lain sebagainya, itu kan juga menjadi suatu masalah yang serius. Maka dari itu semua komponen, termasuk yang dalam hal ini fragile itu ya dosen dan mahasiswa, lebih-lebih mahasiswa sebenarnya, untuk menyuarakan, apalagi yang aktif di organisasi mahasiswa, untuk kemudian perlindungan. Perlindungan ini bukan berarti suatu hal yang strict gitu ya, tetapi minimal jika ada itu ada safe house misalkan. Bagi dosen juga memiliki porsi yang cukup besar juga dalam hal represi terhadap kebebasan akademik. Maka agenda-agenda riset, pengajaran dan lain sebagainya itu perlu didukung. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar masyarakat cerdas, demokrasi kita semakin kuat. Karena itu sebenarnya ending dari penghormatan dan pendukungan terhadap kebebasan akademik itu sendiri. Saya rasa itu kemudian. Sehingga jika ada beberapa oknum kampus ya perguruan tinggi termasuk otoritas-otoritas terkait yang kemudian masuk di perguruan tinggi yang itu kemudian mempengaruhi iklim kebebasan akademik, maka dalam konteks internasional, dalam rangka pergaulan internasional itu bisa menjadi satu masalah serius. Misalkan kita kan untuk mendukung QS World Ranking kan banyak MOU yang dilakukan ke perguruan tinggi luar negeri, misalkan di Eropa misalkan ya, khususnya di Eropa atau di Amerika dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kampus-kampus luar negeri punya standar tersendiri untuk melakukan suspend, banned atau menghentikan perjanjian atau kesepakatan dengan kampus kita kalau kita kemudian tidak mempromosikan atau mendukung dalam rangka kebebasan akademik. Itu juga menjadi satu persoalan nantinya, karena nanti mahasiswa kan juga sangat berharap kan bisa berkarir atau berkuliah di luar negeri kan, seperti itu. Saya rasa itu. Jadi ada multi layer efek gitu ya dari mendukung kebebasan akademik. Satu, mendukung penguatan jalannya demokrasi. Yang kedua, pencerdasan masyarakat. Yang ketiga adalah bagaimana untuk dalam konteks hubungan internasional itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Satria. Ini ada satu pertanyaan lagi akan saya bacakan, terus kemudian nanti mohon masing-masing narasumber menjawab dan juga menyampaikan closing statement ya, karena ini kita lihat waktu sudah menunjukkan pukul 11.39. Pertanyaan saya gimana? Zuhur bagi yang muslim. Halo, ya? Iya, pertanyaan saya tadi gimana? Dari siapa? Alfian. Halo? Alfian. Dari Alfian. Oke, sebentar. Ini saya bacakan satu pertanyaan lagi ya, Alfian, sebentar. Ya. Ini dari Abi Novianto menanyakan apakah ada standarisasi dalam batasan-batasan atau hanya ada standarisasi hanya untuk kaum mayoritas. Dan untuk pembatasan tadi ini disampaikan ada isu-isu seperti LGBT tidak akan ada pembahasan di kampus ya. Itu pertanyaan dari Abi Novianto. Dan selanjutnya nanti pertanyaan dari Alfian. Dari Universitas tadi silakan dijawab oleh Mas Salahuddin. Kemudian nanti Mas Satria Unggul dan Mas Abdul Qadir Jailani menyampaikan closing statement. Silakan. Oke, terima kasih. Mas Benny ya, masih muda kok dipanggil Pak ya, Mas Benny, terima kasih. Mas Alfian, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Pak. Menarik ya, Pak. Terkait bagaimana kemudian apakah presidensial threshold dan kemudian putaran kedua itu akan berdampak lebih banyak terhadap korban. Saya sepakat Mas, kalau ternyata memang putaran kedua itu bisa kemudian menambah biaya. Pertama biaya, kemudian kedua akan memunculkan ya korban juga. Ya, ini kan praduga kemungkinan ya yang akan kita duga. Tetapi kalau seandainya gagasan terkait di RUU Pemilu yang sekarang sedang dibahas oleh pemerintah itu, seandainya presidensial threshold dihapuskan, maka batas 50+1 itu juga menurut saya harus dihapuskan.
Artinya dengan demikian hanya butuh 1 kali saja pemilu, hanya butuh 1 kali saja gelombang, siapapun yang mendapatkan suara tertinggi dia bisa menang, misalkan, ya. Maka itu berarti tanpa putaran kedua ya, Pak? Tidak perlu menambah dana. Jadi untuk menciptakan poros-poros lain agar tidak seperti kemarin. Betul ya, biar nggak ada cebong sama kampret ya, kasihan yang lain. Ya, untuk menciptakan poros-poros lain kan, Pak. Begitu. Jadi kalau memang konsisten presidensial threshold dihapuskan, berarti harus ada juga penghapusan terkait syarat seperti itu. Di Undang-Undang Dasar gimana? Nah, maka itu nanti kita cari gimana. Tapi kalau tidak pakai presidensial threshold apa enggak? Terus semuanya bisa mencalonkan sendiri-sendiri tuh, Pak. Tiap partai politik punya calon sendiri-sendiri. Boleh. Karena itu resiko. Boleh diperbolehkan. Boleh saja. Kalau memang undang-undang atau yurisdiksi kita mengatur seperti itu, maka diperbolehkan. Cuma kan, sekali lagi, tadi disebutkan salah satu problem pemilu serentak adalah verifikasi partai politik ya. Maka akan ada juga verifikasi misalkan untuk calon, misalkan. Apakah dia memang layak, apakah dia secara kompeten. Nah, betul. Jadi itu diperbolehkan. Karena apa? Pasti masih harus menggunakan partai politik kan, kalau presiden diizinkan untuk calon pasti tidak bisa independen. Betul, beda dengan pilkada. Maka itu nanti akan ada syarat yang lebih lanjut. Ini menarik kalau mau dijadikan skripsi atau bahan karya ilmiah yang lain, Mas Alfian. Terima kasih banyak Pak atas tanggapannya. Terima kasih Terima teman-teman. kasih Mas Alfian. Sehat selalu Pak. Sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih ya. Jawaban dari Pak Salahuddin, Mas Satria dan Mas Kadir langsung closing statement, Mas. Karena ini sudah menunjukkan waktu ibadah dulu. Mas Yubeni, nanti di closing sama tuan rumah ya. Oh ya, Mas Kadir ya. Ya. Ini coba jawab ya sedikit tadi pertanyaan dari Mas Abi ya, Abi Novianto. Terkait dengan standarisasi dan batasan-batasan. Ya, kebebasan itu tidak sebebas-bebasnya. Tadi sudah saya beri marks gitu ya, terkait dengan kebebasan akademik itu ada 3 hal, yaitu terkait dengan nilai moral, nilai integritas, ya di dalamnya juga ada nilai anti korupsi, dan juga nilai kemanusiaan. Kalau kita lebih kembali ke spektrum yang lebih besar, misalkan terkait dengan hak sipil politik, kebebasan itu juga tidak sebebas-bebasnya. Misalkan rujukannya di mana, Mas? Rujukannya ada di Sarakusa Principle, yang itu sudah disepakati di PBB kan seperti itu. Bahwa kebebasan hak sipil politik, misalkan kebebasan berekspresi, tidak sebebas-bebasnya. Ada nilai yang perlu dipertanggungjawabkan. Saya sepakat sama Pak Abdul Qadir tadi, bahwa kalau kemudian menyampaikan hal-hal yang bersifat hoax, fitnah, dan lain sebagainya, tentu otoritas bisa menindak, karena itu adalah bagian dari kebebasan tidak sebebasnya. Tentu ini perlu ada kesadaran bersama untuk membumikan hal tersebut. Kemudian apakah ini hanya fokus untuk isu-isu minoritas, misalkan LGBTQ atau isu Papua dan lain sebagainya? Kawan-kawan, represivitas terhadap diskusi atau diskursus tentang kebebasan akademik itu juga menyasar mayoritas. Apa contohnya? Misalkan isu tentang radikalisme, ya, kehidupan normalisasi di masjid dan lain sebagainya. Yang itu kemudian justru yang menghadapi perundungan itu adalah kelompok mayoritas atau Islam. Nah, ini artinya bukan starting point saya bukan mayoritas minoritas, tetapi isu-isu apa yang kemudian dapat dilanggar gitu ya, atau berpotensi besar mendapatkan ancaman terhadap kebebasan akademik itu sendiri. Andai itu kemudian bertentangan atau berhadapan langsung dengan satu, kepentingan nasional, yang kedua adalah kepentingan keamanan, yang ketiga adalah kepentingan investasi. Ya, misalkan kasus Budi Pego di Banyuwangi ya, itu kan TKW ya. Ini cerita di luar kebebasan akademik sebenarnya. Karena dia menolak tambang gitu ya di Banyuwangi, di Tumpang Pitu, dia kemudian difitnah karena berafiliasi dengan PKI dan lain sebagainya ya. Saya nggak menyebut atau membela siapapun ya, artinya dalam konteks PKI benar salah, enggak. Saya tidak mendomain pada hal tersebut, tetapi ancaman dan represi itu ada di depan kita,
Termasuk yang saya alami misalkan di akhir tahun 2019 ketika aksi reformasi di korupsi ya, dengan beberapa akademisi yang tergabung di Pusat Studi Anti Korupsi se-Indonesia, itu nomor kita dihack oleh oknum-oknum tertentu. Ya tentu itu menjadi tantangan berat. Tetapi yang perlu diingat bahwa kebebasan akademik ini perlu didukung, satu. Yang kedua, batasan-batasan tersebut harus kemudian dipahami oleh semua pihak agar menjadi kesadaran. Yang ketiga, tantangannya semakin berat. Andai semua masyarakat, ya, masyarakat sipil bersatu bergandengan tangan untuk kemudian mendukung kebebasan akademik yang itu dijamin oleh hukum internasional, yang itu dijamin oleh konstitusi dan dijamin oleh perundang-undangan nasional. Tetapi perlu ada penguatan dengan membuat suatu perundang-undangan khusus yang mengattach atau memberi code of conduct gitu ya, atau tata perilaku dalam hal mendukung kebebasan akademik itu sendiri. Saya rasa itu, mohon maaf jika ada salah-salah. Terima kasih Gus Abdul Qadir dan Gus Fatih dan Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Kadir, silakan Mas. Hormati Mas Fatih yang sangat masih muda, calon doktor, akan kuliah ke luar negeri. Kita doakan semoga teman-teman sekalian yang hadir di sini, saya berdoa dapat dapat menginspirasi Pak Fatih ini karena dia akan studi lanjut ke luar negeri. Satria ini juga orang beken, dalam artian dia sering sekali mendapatkan prestasi-prestasi yang dapat dicontoh atau diteladan. Terus Pak Wahyu Beni juga kandidat doktor, semoga cepat selesai. Closing statement saya adalah membuat acara ini, teman-teman, tantangannya banyak. Nomor disadap dan lain sebagainya hal yang biasa. Bukan kali pertama misalkan Pak Satria tadi ngomong nomor disadap, maka di poster itu saya tidak menaruh nomor, tapi tetap aja disadap. Saya tahu nomor itu disadap gitu kan, karena saya bisa mendetek gitu kan. Terus yang selanjutnya, saya tidak pernah pakai mengadakan kegiatan ini, tidak pernah memakai komunikasi pakai WA terkait dengan isu-isu yang strategis. Saya selalu pakai email. Nah, artinya rekan-rekan sekalian, kebebasan akademik sekarang ini menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Selanjutnya juga terkait soal isu-isu Pancasila atau terkait dengan isu-isu peraturan perundang-undangan dasar, perundang-undangan, kita teman-teman sekalian perlu mendapatkan kajian yang serius dari teman-teman sekalian sehingga mendapatkan suatu peraturan perundang-undangan yang tidak merugikan rekan-rekan sekalian. Contoh kecil misalkan, kalau undang-undang di kampus tidak dikawal dengan baik atau peraturan rektor tidak dikawal dengan baik, maka teman-teman siap-siaplah besok pagi akan dinaikkan UKT-nya. Maka teman-teman sekalian, setiap kebijakan itu pada prinsipnya harus kita kawal. Kawalnya gimana? Dengan aspirasi, dengan kajian-kajian ilmiah. Jangan asal ngomong saja, tapi kalau bisa sampaikan secara teoritis maupun secara akademis atau secara ilmiah lah disampaikan supaya sadar bahwa kesalahannya di mana, solusinya gimana. Oleh sebab itu rekan-rekan sekalian, saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada ibu bapak sekalian yang sudah hadir di sini. Jika ada kata-kata yang salah atau ada kesalahan dari kami semua, kami bukanlah manusia yang sempurna, tapi manusia yang penuh salah dan penuh hilaf itu. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, sebelum saya mengakhiri, izinkanlah lagi sekali saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadirannya, dan kepada semua narasumber dan moderator dan rekan-rekan sekalian, terutama selamat berlibur dan semoga sehat selalu dan dilindungi dari COVID-19. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Wahyu Beni. Ya, terima kasih Pak Abdul Qadir Jailani, Pak Satria Unggul dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan juga Mas Salahuddin Fatih dari Muhammadiyah Malang. Salam untuk Prof. Rahayu ya Mas ya. Sama teman saya ada yang dosen di situ juga, namanya Bu Indri. Ya. Baik,
menarik sekali diskusi pada kuliah nasional pada siang hari ini karena terbatas dengan waktu. Ini sudah menunjukkan pukul 11.51, maka kuliah nasional pada siang hari ini akan saya tutup ya. Sebelum saya tutup, ada sebuah kata motivasi, yaitu pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Hidup mahasiswa. Ya. Sampai jumpa lagi di kuliah nasional seri kedua nanti ya. Nanti menunggu dari Mas Kadir ini, selaku pionernya ini ya. Baik, terima kasih atas perhatian dan juga tanggapan dari adik-adik mahasiswa dari Sabang sampai dengan Merauke. Sampai jumpa kembali pada kesempatan yang lebih baik. Tetap jaga kesehatan fisik dan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf kata salah-salah. Mundur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Update-nya gimana nih? Jangan lupa subscribe.
Langit, langit. Langit, langit. Langit sana ya, kah?